one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Mulyasari dengan NIM 8580988113. Saya mahasiswi semester 6 dari Universitas Terbuka Parodi S1 PGSD dengan salut Pelita Kayong Mandiri UPBJJ Pontianak dengan tutor Ibu Lis Wijaya MPD. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD dengan modul 6 KP1 yang berjudul gelombang, yaitu tentang jenis dan bentuk gelombang. Adapun tujuan praktikumnya yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal serta sifat pemantulan gelombang. Untuk alat dan bahannya adalah yang pertama, mainan sekelinci. Yang kedua, kabel listrik panjang 5 meter. Yang ketiga, benang kasur panjangnya 3 meter. Yang keempat, karet gelang. Yang kelima, kerikil. Yang keenam, baskom yang berisi air. Yang ketujuh, alat tulis dan tabel pengamatan yang ada pada modul. Di sini, sebelum kita memulai ke praktikum, saya ingin menjelaskan sedikit. Gelombang adalah getaran atau perubahan yang merambat dari satu tempat ke tempat lain membawa energi tanpa memindahkan zat secara permanen. Di sini, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Selanjutnya, pengertian sifat pemantulan gelombang atau refleksi adalah saat gelombang mengenai suatu penghalang atau permukaan lalu dipantulkan kembali ke arah asalnya. Terjadi karena adanya perubahan medium atau penghalang, sudut datang, sudut pantul untuk memantulkan yang teratur pada bidang penghalang datar. Gelombang yang dipantulkan tetap membawa energi tetapi arahnya berubah sesuai permukaan yang memantulkannya. Langsung saja kita ke percobaan. Percobaan yang pertama, saya menggunakan selingki yang dipegang oleh rekan teman saya untuk ujung yang lainnya digerakkan oleh saya sendiri. Saya menggerakkan sedikit ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, gelombang yang terbentuk menunjukkan adanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatnya. Gerakan naik turun membentuk bukit dan lembah. Untuk percobaan yang kedua, saya menambahkan karet gelang di tengah-tengah selingki. Seperti percobaan sebelumnya, selingki dipegang oleh rekan teman saya dan ada salah satu lagi digerakkan oleh saya sendiri. Saya menggerakkan ke kanan dan ke kiri bersama. Setelah saya amati, karet gelang yang ikut bergerak bersama gelombang dan karet gelang saya yang ikut berpindah karena ada energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari arah saat selingki digerakkan. Gerakan karet gelang akan naik turun tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya. Untuk percobaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kabel listrik. Untuk langkah-langkahnya yaitu sama dengan percobaan yang pertama. Dan yang kedua, kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri.
Setelah kita amati, ternyata hasilnya berbeda dengan selingki. Bedanya pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Selanjutnya, saya akan meletakkan karet gelang di tengah-tengah kabel. Kemudian, saya gerakkan kabel listrik ke kanan dan ke kiri. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berpindah tempat. Ini berarti tidak ada energi pada kabel listrik tersebut. Selanjutnya, ini arahnya diusik ke arah depan dan belakang. Percobaan ini ternyata rata-ratanya sejajar dengan arah hambatnya. Disebut dengan gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah rambat dan gelombangnya, di mana terjadi tegangan dan rambatan. Selanjutnya, percobaan sifat pemantulan gelombang. Percobaan pertama yaitu kerikil dengan ember berisi air dijatuhkan ke atas permukaan air. Dapat kita lihat terdapat gelombang pada sisi-sisi air di ember. Kemudian percobaan pada selingki, diikat salah satu ujung selingki pada tempat yang tidak bergeser. Kemudian rentangkan selingki kurang lebih 1,5 meter ujung selingki yang lain dipegang lalu digentarkan satu kali sehingga membentuk sebuah panjang gelombang. Percobaan selanjutnya, ikat ujung selingki menggunakan benang kasur. Kemudian ujung selingki lainnya diikat pada tempat yang tidak bergeser. Dapat kita lihat ujung selingki dapat bergerak bebas. Kita gerakkan selingki tersebut seperti percobaan sebelumnya. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada arah rambatannya, yaitu transversal tegak lurus, sedangkan longitudinal searah rambatnya. Dan sifat pemantulan gelombang adalah gelombang mengenai suatu penghalang atau permukaan lalu dipantulkan kembali ke arah asalnya. Winter, 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 winter.